Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek kesiapan kalian terlebih dahulu. Silakan siapkan alat tulis kalian, LKS kalian maupun buku kalian. Sudah? Kalau sudah, pastikan kalian duduk di tempat yang nyaman ya. Kemudian pastikan kalian juga berada pada koneksi yang stabil sehingga kalian dapat mendengarkan materi dari Ibu dengan lancar. Sudah? Sudah ya. Sebelum kita masuk materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini semuanya hadir? Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, apakah ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita sudah belajar materi tentang apa? Ya, benar sekali ya. Kemarin kita sudah belajar tentang materi ekosistem. Nah, ekosistem sendiri itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, misalnya nih, kalau suatu lingkungan itu terganggu, apakah suatu ekosistemnya juga akan terganggu? Ya, benar sekali. Pastinya nanti ekosistemnya juga akan terganggu. Nah, materi pembelajaran pada minggu kemarin itu berhubungan dengan materi pada pagi hari ini, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Nah, Bu mau tanya nih, apakah kalian pernah lihat air sungai di lingkungan tempat tinggal kalian? Ya, pasti pernah lihat ya. Apakah air sungai kalian itu bisa dikatakan bersih atau kotor? Ya. Nah, menurut kalian nih, kalau suatu sungai itu mempunyai warna air kehitaman atau keruh, banyak sampah, apakah bisa dikatakan tercemar atau belum? Ya, benar sekali. Pastinya sungai tersebut dapat dikatakan sudah tercemar. Nah, tahukah kalian kenapa lingkungan sungai tersebut dapat tercemar? Ya, benar sekali. Lingkungan itu dapat tercemar karena adanya zat yang mengganggu suatu lingkungan air, sehingga dapat menurunkan kualitas airnya. Nah, Ibu harap setelah kalian mempelajari materi pencemaran air, kalian dapat memahaminya ya. Nah, dalam pembelajaran pada pagi hari ini, kita memiliki jejaring tema dengan 3 disiplin ilmu. Yang pertama itu biologi, yang kedua kimia, dan yang ketiga adalah fisika. Nah, kalau dalam disiplin ilmu biologi itu ada macam-macam pencemaran lingkungan, parameter biologi kualitas air, dampak pencemaran air, cara mencegah dan mengatasi pencemaran air, jenis-jenis tanaman pembersih tanaman yang tercemar. Kemudian dalam bidang kimia, yaitu ada unsur dan senyawa penyebab pencemaran air, bahan-bahan kimia sehari-hari dalam penyebab pencemaran air, kemudian parameter kimia kualitas air. Dan dalam bidang fisika itu ada parameter fisika kualitas air dan perbedaan massa jenis air yang tercemar dengan air bersih. Nah, langsung saja ya, kita bahas materinya. Yang pertama yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, maupun komponen lainnya ke dalam suatu lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga mengakibatkan kualitasnya itu turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, pencemaran lingkungan itu dapat terjadi karena kumpulan kegiatan manusia maupun bukan dari kegiatan perseorangan. Selain itu, pencemaran itu dapat terjadi karena faktor alam, yaitu seperti gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanis. Nah, selanjutnya adalah zat apa sih yang dapat mencemari lingkungan? Ada yang bisa jawab? Ya, Ibu jelasin ya. Zat yang dapat mencemari lingkungan atau dapat mengganggu lingkungan hidup itu disebut dengan polutan. Nah, polutan itu dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, dan masih banyak lainnya. Nah, zat itu dapat dikatakan polutan itu apabila yang pertama kadarnya melebihi batas kadar normal, yang kedua keadaannya berada pada waktu yang tidak tepat, dan berada pada tempat yang tidak semestinya. Nah, ada yang tahu macam-macam pencemaran lingkungan? Ya, pencemaran lingkungan itu ada 3. Yang pertama yaitu pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, dan yang terakhir pencemaran tanah. Nah, langsung saja ya, kita lanjut ke pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup atau komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air itu akan turun kepada tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi
sesuai dengan peruntukannya. Nah, air itu dapat dikatakan tercemar itu apabila sudah berubah warna, rasa, bau, pH, maupun lainnya. Dan dengan kata lain, air tercemar itu apabila terjadi penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normalnya. Nah, pencemaran air itu dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa, danau, dan laut. Kemudian bahan pencemar air itu biasanya berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Selanjutnya adalah unsur dan senyawa penyebab pencemaran air. Yang pertama yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik yang terdapat dalam air dapat menyebabkan pencemaran air minum. Meskipun untuk keperluan industri itu mungkin air tersebut belum dikatakan tercemar. Nah, di bawah pengaruh bakteri anaerob, senyawa organik akan terurai dan menghasilkan gas-gas NH3 dan H2S dengan bau busuknya. Nah, penguraian senyawa-senyawa organik itu juga menghasilkan gas-gas beracun dan bakteri-bakteri patogen yang akan mengganggu kesehatan air. Yang kedua adalah pencemaran air yang paling berbahaya, yaitu raksa. Senyawa air raksa itu berasal dari industri maupun lampu merkuri. Karena pengaruh bakteri anaerob garam, anaerobik itu Hg, dengan adanya senyawa hidrokarbon akan bereaksi membentuk senyawa dimetri merkuri yang larut dalam air dan masuk ke dalam rantai makanan yang akhirnya dimakan oleh manusia dan hal tersebut dapat membahayakan manusia. Kemudian yang ketiga adalah senyawa-senyawa organik, yaitu seperti pestisida, DTT, dan lainnya. Yang keempat yaitu limbah industri yang melibatkan unsur logam Pb, As, Zd, Hg, Cr, Ni, Ca, Mg, dan Co. Itu misalnya pada industri kimia, elektronika, elektroplating, dan lainnya. Kemudian ion logam Ca dan Mg itu menyebabkan air sada yang mengakibatkan korozisi pada alat besi, yang bisa menimbulkan kerak atau endapan pada peralatan proses seperti tangki atau bejana air, ketel uap, pipa penyalur. Nah, selanjutnya ion logam Pb, As, Hg itu bersifat racun sehingga air tidak dapat untuk diminum. Selanjutnya adalah parameter fisika, kimia, dan biologi kualitas air. Yang pertama adalah parameter fisika, yaitu ada dua, yaitu suhu dan zat terendap. Nah, pada suhu itu, suhu maksimum yang diperbolehkan yaitu 30 derajat Celcius. Nah, suhu air buangan itu umumnya lebih tinggi daripada suhu air rumah. Hal ini disebabkan karena kondisi proses air dalam kegiatan industri itu menggunakan suhu yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah zat terendap. Zat terendap itu maksimum diperbolehkan 1,0 mg per L. Nah, zat terendap sendiri ini dalam proses air ini disebabkan karena adanya proses pengendapan karena adanya gaya gravitasi zat yang melayang di dalam air. Nah, tujuan pengendapan adalah untuk menjernihkan air sehingga mengurangi kekeruhan. Yang kedua adalah parameter biologi. Air yang sehat adalah air yang tidak dihidupi oleh mikroorganisme, seperti mikroba patogen yang merupakan penyebab timbulnya berbagai macam kuman penyakit, yaitu seperti disentri, tifus, kolera, protista, virus, dan patogen lainnya. Kemudian dengan standar tertentu, maka air konsumsi yang kita gunakan itu akan aman bagi kesehatan kita. Yang ketiga adalah parameter kimia, yaitu meliputi pH, BOD, dan COD. Nah, pada pH itu menunjukkan konsentrasi ion H+, dan merupakan parameter penting dalam penetapan kualitas air buangan maupun air dalam. Nah, batasan pH yang didapatkan itu 6,5 sampai 7,5. Kemudian yang kedua adalah biological oxygen demand, adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroba. Nah, BOD maksimum itu diperbolehkan 30 mg per L sebagai O2. Nah, jika BOD melebihi 30 mg per L, maka akan mengurangi pertumbuhan mikroba tertentu dan menyebabkan bertumbuhnya mikroba jahat. Nah, mikroba jahat ini akan tumbuh menjadi lebih banyak dan lebih tinggi lagi sehingga menyebabkan timbulnya berbagai penyakit. Yang ketiga adalah chemical oxygen demand, adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat kimia dalam sistem air. Nah, COD itu maksimal diperbolehkan 80 mg per L sebagai O2. Jika melebihi, maka akan timbulnya berbagai penyakit. Nah, selanjutnya adalah indikator secara umum air telah tercemar. Yang pertama yaitu perubahan suhu air.
Yang kedua perubahan pH, yang ketiga mikroorganisme, yang keempat timbulnya endapan koloid dan bahan larut, dan yang terakhir yaitu perubahan bau, warna, dan rasa. Nah, perubahan suhu air ini mengganggu kehidupan organisme air karena kadar oksigen itu terlarut dalam air akan turut bersamaan dengan kenaikan suhu. Kemudian mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini sangat berperan dalam degradasi bahan buangan organik. Nah, apabila suatu buangan yang harus didegradasikan itu cukup banyak, berarti perkembangbiakan mikroorganisme juga semakin banyak. Hal ini tidak menutup kemungkinan mikroba patogen itu juga berkembang biak pula. Kemudian timbulnya endapan koloid dan bahan pelarut. Nah, endapan dan koloid serta bahan terlarut berasal dari adanya bahan buangan industri yang terbuat dari berbentuk padat. Nah, endapan dan koloid yang melayang di dalam air itu akan menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam lapisan air sehingga proses fotosintesis itu tidak dapat berlangsung. Nah, yang keempat adalah perubahan pH. Nah, air yang normal itu harus memenuhi pH-nya tadi ya, 6,5 sampai 7,5. Kemudian perubahan bau, warna, dan rasa. Selanjutnya adalah perbedaan massa jenis air tercemar dengan air bersih. Nah, pengertian massa jenis sendiri adalah pengukuran massa setiap satu volume benda. Nah, semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Satuan SI pada massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Nah, massa jenis air murni adalah 1000 kg per meter kubik. Massa jenis itu dapat dirumuskan yaitu Rho sama dengan M per V. Rho sendiri adalah massa jenis, M adalah massa benda, dan V adalah volume benda. Nah, tabel sebelah kanan kalian ini merupakan standar kualitas ketentuan air yaitu ya. Suhunya itu kurang lebih 3 derajat Celcius, kemudian keasamannya yaitu 6,5 sampai 9, kemudian kekeruhannya 25 NTU, terus konduktivitasnya 300 sampai 200, dan massa jenisnya harus 1000 kg per meter kubik. Nah, untuk mengidentifikasi pencemaran air, kalian dapat melakukan uji massa jenis air. Caranya yaitu yang pertama, menimbang massa dari gelas ukur, kemudian memasukkan air ke dalam gelas ukur sebanyak 25 ml. Yang ketiga, menimbang gelas ukur yang berisi sampel air dengan neraca digital. Kemudian hasil dari massa tersebut dikurangi dengan massa gelas ukur untuk mendapatkan massa air. Selanjutnya, kalian mengulangi percobaan sebanyak 5 kali, dan kalian dapat menghitung data rata-rata dari pengulangan dengan persamaan tadi ya. Rho sama dengan M per V. Sehingga dari uji tersebut, kalian dapat mengetahui kandungan air tersebut sudah tercemar atau belum. Selanjutnya adalah dampak dari pencemaran air. Yang pertama yaitu dapat menurunkan kualitas lingkungan, kemudian dapat mengalami gangguan kesehatan, seperti disentri, dan masih banyak lainnya. Kemudian mengganggu pemandangan, mempercepat proses perusakan benda, pengempatan hayati, dan air tidak bermanfaat lagi untuk keperluan rumah tangga, industri, maupun pertanian. Nah, selanjutnya adalah cara penanggulangan pencemaran air. Yang pertama yaitu pembuatan kolam stabilitas. Dalam kolam stabilitas, air limbah ini akan diolah secara alamiah untuk menetralisir zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Yang kedua adalah IPAL. Nah, IPAL itu adalah instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Dan pengolahan IPAL ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu primary treatment, yang kedua secondary treatment, dan tertiary treatment. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan ekstrakta. Human extracta merupakan bahan buangan yang dikeluarkan dari tubuh manusia yang meliputi tinja dan air kencing. Nah, pengelolaan ekstrakta ini dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank yang ada di sekitar tempat tinggal Anda. Kemudian dialirkan ke tempat pengelolaan atau dilakukan secara kolektif. Selanjutnya adalah cara menangani limbah cair dan padat dihadapkan tidak menyebabkan polusi, yaitu dengan cara prinsip ekologi yang kita kenal dengan istilah 4R, yaitu yang pertama recycle, yang kedua reuse, dan yang ketiga reduce, dan yang terakhir repair. Selanjutnya adalah ada jenis-jenis tanaman pembersih air yang tercemar, yaitu yang pertama ada enceng gondok, yang kedua kayu apuh, yang ketiga salvinia,
molesta, dan yang terakhir yaitu lemma SP. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ya. Sudah? Sekian materi yang dapat Ibu saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Belum ya? Oke. Selanjutnya, kalian melakukan praktikum individu di rumah kalian masing-masing. Apakah kalian sudah mempersiapkan alat dan bahan yang sudah Ibu perintahkan pada pertemuan minggu kemarin? Ya, sudah ya. Nah, sebelum kalian melakukan percobaan mandirinya, Ibu akan membacakan langkah percobaannya ya. Yang pertama, yaitu tujuannya untuk mengetahui pengaruh pencemaran air terhadap daya hidup ikan. Selanjutnya, kalian melakukan hipotesis atau jawaban sementara ya dari percobaannya. Nah, alat dan bahannya yang dibutuhkan yaitu yang pertama, gelas plastik, ikan, air bersih, air sabun, dan masih banyak lainnya. Kalian bisa baca ya, nanti Ibu akan share di grup WhatsApp. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Ya, nanti hasil percobaan kalian itu dikumpulkan di grup WA ya. Kalian bisa mengumpulkannya maksimal 1 minggu setelah percobaannya ya. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Oke. Ibu akan menutup pada pagi hari ini, yaitu dengan memberikan kesimpulan terlebih dahulu ya. Tadi kita sudah belajar tentang materi pencemaran lingkungan, kemudian macam-macam pencemaran lingkungan, kemudian pencemaran air, jenis-jenis zat pencemaran air, kemudian kita sudah belajar tentang massa jenis air, kemudian kita sudah belajar tentang dampak dari pencemaran air, cara penanggulangan pencemaran air, dan jenis-jenis tanaman yang dapat mengurangi pencemaran air. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, nanti Ibu akan melakukan tes evaluasi yang dapat kalian akses melalui grup WhatsApp, yaitu melalui Google Form. Sudah mengerti? Oke.